menyerahkan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Ayat di atas menerangkan bahwa karena orang-orang tersebut menyembah makhluk, jadi orang-orang ini senang sama sejenis yang menyembah makhluk, maka Allah murka dan menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk. Ayat ini berhubungan dengan kutuk keturunan yang harus diderita seorang karena nenek moyangnya atau orang tuanya atau bahkan ia sendiri menyembah kepada makhluk lain yang bukan Allah, atau dengan kata lain melakukan perjinan rohani. Jadi saudara-saudara, kalau diruntut, orang-orang yang gay, yang melakukan hubungan lesbian, gay itu memang ada kutuk keturunannya, nenek moyangnya atau orang tuanya berhubungan dengan setan kuasa gelap. Karena mereka melakukan perjinan rohani, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk. Jadi bagi seorang yang menyukai lawan jenis bukanlah karena suatu kelainan dalam jiwanya atau kelainan dalam gennya, tapi karena ada suatu kutuk yang diturunkan. Kutuk merupakan momok yang menakutkan bagi semua orang di dunia. Jadi saudara-saudara, bukan dikasihani tapi dilepaskan. Ada pelepasan. Yang jadi masalah bagaimana pendetanya mau melepaskan, dia sendiri tidak mengenal Tuhan. Banyak orang menyalahkan Tuhan atas terjadinya suatu kutuk dalam kehidupannya. Mereka berkata, bukankah Allah adalah Allah yang mengasihi? Mengapa ia menumpahkan kutuk pada mereka, keturunan yang tidak melakukan kesalahan tersebut? Sekarang mari kita balik pertanyaan tersebut. Allah mengatakan ia akan memberkati keturunan orang-orang yang mengasihinya, bahkan sampai beribu-ribu keturunan. Mengapa tidak ada orang yang menentang pernyataan tersebut, mengatakan tidak ada yang protes? Loh, kok enak? Saya yang baik kok keturunan saya diberkati. Enak aja, tidak boleh. Saya baik, keturunan saya biar tetap dikutuk. Tapi saudara, kok nggak gitu? Manusia suatu makhluk yang diciptakan dengan tujuan untuk mengelola bumi dan isinya serta memuja dan menyembah Tuhan Sang Pencipta. Tapi sama dengan Lucifer yang memberontak terhadap Allah dan ingin menjadi Allah, maka pada dasarnya manusia tidak jauh berbeda dengan Lucifer. Kita sebagai manusia menginginkan kebebasan sebesar-besarnya. Kita tidak ingin menyembah Sang Pencipta. Bahkan kita merasa apabila ada orang yang menyembah kita, apabila kita senang apabila ada yang menyembah kita. Tidak percaya? Coba saudara-saudara, ada orang yang menyembah saudara, pasti saudara senang, saudara merasa seperti Tuhan. Makanya kekuasaan itu artinya penyembahan. Makanya orang kalau sudah berkuasa malas turun seperti yang ada di negeri ini. Luar biasa kalau disembah orang, apalagi bisa bagi-bagi duit, bagi-bagi kekayaan, bagi-bagi berkat. Padahal itu semua punya rakyat sendiri, tapi dia bagi-bagi, dia bilang dia yang bagi-bagi. Luar biasa saudara-saudara. Sekarang cobalah kita bayangkan kita yang menjadi Tuhan. Pada suatu hari kita menciptakan suatu makhluk, dan tujuan makhluk tersebut nantinya akan mengelola daerah yang kita ciptakan, serta makhluk tersebut mempunyai kewajiban untuk memuji dan menyembah kita. Pada suatu hari kita dapati makhluk tersebut memberontak terhadap kita dan tidak mau berada di bawah kekuasaan kita, serta menolak untuk memuji dan menyembah kita. Apa yang kita lakukan? Saya berani bertaruh bahwa menjadi semua kita adalah memusnahkan makhluk yang tidak tahu diri itu. Nah, makhluk dalam cipta di atas adalah Anda dan saya. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia bukan agar kita bebas-bebasnya untuk melakukan semua hal agar kedagingan kita terpuaskan. Ingat saudara-saudara, kita makhluk rohani, kita bukan makhluk duniawi. Tubuh yang kita pakai ini hanya sementara, hanya kemah sementara kata Alkitab. Nanti kita akan mengenakan tubuh mulia di kerajaan Allah. Itu kita yang masuk surga ya. Kita diciptakan bukan dengan maksud agar kita bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tidak kawan, kita diciptakan untuk melayani Sang Pencipta, untuk melaksanakan segala kehendak-Nya. Di dunia ini cuma ada dua pilihan, menjadi pengikut Yesus atau pengikut iblis. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada di tengah atau. Kita tidak bisa memilih untuk berdiri di tengah dan tidak menjadi pengikut salah satunya. Iblis sebenarnya bukan merupakan saingan Allah, karena iblis pun diciptakan oleh Allah. Lalu mengapa Allah tidak segera memusnahkan iblis? Sebenarnya pertanyaan bukan demikian. Yang patut dipertanyakan ialah mengapa Allah tidak segera menghukum kita? Karena manusia pada dasarnya lebih jahat daripada iblis. Anda mengerti ya maksud saya? Manusia lebih bahaya daripada iblis. Iblis tidak pernah memperkosa istri temannya. Iblis tidak pernah membunuh anaknya sendiri. Iblis tidak pernah membunuh iblis, karena Yesus sendiri mengatakan apabila saling membunuh maka akan runtuh. Manusia pada akhirnya akan mengakui bahwa ia setara dengan iblis atau lebih jahat daripadanya pada waktu kerajaan 1000 tahun, di mana iblis akan dirantai dan neraka. Jadi nanti setelah Tuhan Yesus datang untuk memerintah selama 1000 tahun, iblis itu dirantai. Saudara-saudara bisa dibaca di tiap wahyu ya. Nah, pada waktu itu manusia akan beranak pinak seperti biasa, kehidupan biasa. Manusia akan melihat bahwa kejahatan sebenarnya berasal dari dirinya sendiri, bukan hanya berasal dari iblis. Jadi kasihan kalau iblis sama ini kita bikin kambing hitam, apa-apa iblis. Padahal diri kita yang lebih daripada iblis. Karena itulah setelah 1000 tahun iblis akan dilepaskan dari neraka, dan ia akan mengajak manusia untuk melawan yang maha kuat tinggi.
Sebagai pengikut Yesus, kita menjadi target utama dari iblis dan kroni-kroninya. Sasaran utama mereka ialah memecah belah keluarga Kristen. Karena apabila suatu keluarga Kristen bersatu dengan kuat, maka sia-sialah serangan-serangan iblis terhadap keluarga tersebut. Rumah tangga Kristen menjadi musuh nomor satu bagi iblis, karena sebenarnya disitulah terletak kekuatan gereja yang sejati. Gereja artinya kumpulan orang percaya, dan keluarga Kristen apabila bersatu adalah musuh yang paling ditakuti oleh iblis. Kenapa? Karena selain mereka adalah gereja, mereka juga mempunyai hubungan darah, mempunyai ikatan jasmani dan rohani yang kuat. Karena itulah iblis selalu berusaha menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Itulah tujuan iblis, saudara-saudara semua, keluarga Kristen dihancurkan. Saudara-saudara, sekian dulu khotbah saya hari ini. Besok kita lanjutkan ke bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang-orang yang mendengar rekaman dari video ini maupun nonton langsung saat ini. Berkati mereka Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, pagi hari mari kita berdoa doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Jika saudara-saudara tidak tahu doa Bapa kami, googling di Google. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Jadi terima kasih saudara atas perhatian saudara. Saudara yang Kristus kasihi, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah segala berkat yang saudara perlukan langsung dari Sang Pemberi berkat Bapa di sorga. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Mintalah permintaan di dalam hatimu. Bapa di surga dapat mendengar apa yang kau minta. Bapa, dengarlah doa mereka. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahteranya. Amin, amin. Terima kasih. Saudara-saudara mau nonton video ini, semoga diterapkan di rumah saudara, sehingga iblis tidak ada lagi di rumah saudara. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. I have decided to follow